Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinita Putri Azahra dari kelas 12.1. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil rangkuman tentang evolusi. Nah, evolusi adalah cabang biologi yang di dalamnya mempelajari tentang asal-usul sejarah makhluk hidup dan dapat diartikan sebagai perubahan yang dialami secara perlahan dan dalam jangka waktu yang sangat lama. Di sini terdapat teori-teori evolusi. Yang pertama, teori katastropisme, teori yang dikenal oleh George Cuvier pada tahun 1796 sampai 1832. Nah, Cuvier ini dikenal sebagai seorang ahli paleontologi. Yang kedua ada teori Lamarck. Teori Lamarck ini dikenal dengan teori perubahan yang terwariskan secara genetik. Yang ketiga ada teori dari Gus Wisman, teori yang dikenal dengan percobaan tikus yang bertujuan untuk menguji teori evolusi Lamarck. Yang keempat ada teori Charles Darwin, teori atas dasar fakta-fakta yang ia amati pada pengembaraannya berkeliling dunia dengan kapal Beagle di Kepulauan Galapagos. Dan ada juga beberapa perbedaan dari tiga teori tersebut. Yang pertama dari teori Lamarck. Teori Lamarck itu perubahan disebabkan karena adaptasi terhadap lingkungan. Lalu teori dari Gus Wisman itu perubahan yang terjadi pada sel tubuh yang tidak diwariskan. Yang terakhir ada teori dari dari Charles Darwin, itu makhluk hidup dalam suatu populasi yang bervariasi, dan juga ada beberapa bukti dari evolusi. Yang pertama itu ada fosil, yang kedua ada homologi organ, yang ketiga ada embriologi, yang keempat ada biokimia, fisiologi, dan genetika. Yang kelima ada seleksi elemen mati, yang keenam ada variasi di biogeografis, yang ketujuh ada organ vestigial atau organ sisa. Nah, yang terakhir saya akan membahas mekanisme dalam evolusi. Mekanisme dalam evolusi itu yang pertama ada mutasi. Mutasi itu perubahan susunan DNA sel genom yang dilibatkan oleh mutagen. Yang kedua ada seleksi alam, yaitu di mana proses mutasi genetik yang meningkatkan keberlangsungan dan direproduksi suatu organisme. Yang ketiga ada migrasi, yaitu perpindahan spesies dari suatu tempat ke tempat lainnya. Yang keempat ada rekombinasi gen, yaitu di mana terjadinya perkawinan silang. Yang kelima ada genetic drift, yaitu perubahan dalam frekuensi alel suatu kumpulan gen secara acak dari populasi yang terisolasi. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.